Maunya dia mau seperti itu. Sehingga ketika ditanyakan, Ustaz, kalau subhanalladzi asra bi 'abdihi itu apa artinya? Dia katakan abd di sini adalah ruh. Wah, dia katakan tidak pernah terjadi itu Isra Mi'raj dengan jasadnya. Tuh, karena itu tidak satu hal yang tidak mungkin. Ya. Di sana ada lagi yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu tidak mungkin karena apa? Karena kecepatan, karena jarak dari bumi ke langit pertama itu 50.000 tahun mengikut surah Al-Ma'arij. Ada yang mengikut itu 500 tahun perjalanan. Terus tebalnya setiap langit itu tebalnya 500 tahun. Nah ini ada hadisnya ini. Hadisnya sahih. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa itu perjalanan 500 tahun cahaya. Karena kalau perjalanannya dengan kecepatan cahaya itu masih kecil. Di dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan sungguh benar-benar kami telah hiasi as-sama ad-dunya, langit yang paling dekat, bimasabiha, dengan lampu-lampu, bintang-bintang. Ya, bintang itu sebagai perhiasan untuk langit yang paling dekat. Semakin jauh jarak langit dari bumi itu, semakin besar benda langit itu. Jaraknya dengan benda yang lainnya juga semakin jauh. Kenapa? Karena ia dibangun dengan gaya gravitasi sehingga dia tidak jatuh, tidak runtuh. Nah, teleskop Hubble untuk sementara melaporkan bahwa kemampuan yang bisa kemampuan yang paling tinggi untuk menangkap benda terjauh itu di kisaran 13,7 miliar tahun cahaya. Itu masih di langit paling dekat itu, langit pertama itu. Dan belum ada yang tahu batasan langit pertama itu. Jadi kalau sampai belasan miliar tahun dan itu masih di bawah langit pertama, pasti itu kecepatannya bukan kecepatan cahaya. Dan kalaupun diukur dengan kecepatan cahaya, tidak akan mampu Nabi Muhammad itu. Secara ilmiah ya pasti pecah. Ya, sedangkan lapisan langit itu, lapisan-lapisan yang melindungi bumi ini, lapisan-lapisannya itu kekuatannya bisa menghancurkan benda yang hendak menerobosnya. Bisa hancur. Jadi kalau misalnya ada benda langit mau menerobos, mau menghantam bumi, karena lapisan ini dia hancur. Kekuatannya sangat dahsyat sekali itu. Ya, jadi bagaimana fisik itu bisa tembus? Ini yang tidak bisa diilmiahkan. Ini yang sama sekali sandarannya harus kekuatan Allah. Ini adalah hal yang harus kita imani. Yang bisa mempercayai itu adalah iman. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Anda bisa bayangkan ya, buruk yang ditunggangi saja itu sekali bergerak, itu sejauh mata memandang, sejauh mata dia memandang. Jadi kayak apa kalau mata kita memandang ke bintang sana itu? 1 detik bisa sampai belasan miliar tahun cahaya itu. Kalau sejauh mata memandang. Jadi subhanallah, memang benar. Ya. Ayatnya mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Tadi Ustaz Tahtatu katakan, kalau subhana itu sebenarnya ya, untuk apa? Subhana itu untuk menepis ketidakpercayaan.
terhadap kesempurnaan Allah. Allah Maha Sempurna. Allah Maha Sempurna. Saya sudah baca hadis-hadis yang sahih yang demikian banyaknya tentang Isra Mi'raj itu. Jadi rupanya yang namanya Isra Mi'raj ini perjalanan darat. Ya, yang Isra'nya ini kan perjalanan darat di waktu malam. Yang Allah persiapkan, yang Allah siapkan untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan darat di waktu malam. Nah, Mi'rajnya itu perjalanan dari bumi ke langit. Ya, dari Baitul Maqdis ke langit yang paling tinggi, ke tingkatan yang belum ada sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelahnya satupun manusia yang sampai di situ, ke Sidratul Muntaha, ke satu tempat yang Allah saja yang tahu. Ya, dua perjalanan yang menjadi terminal kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagai perjalanan dakwah beliau dari Mekah, di Mekah. Setelah beliau menderita, setelah beliau melihat, menjumpai betapa kasarnya perlakuan orang-orang Quraisy. Dan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'alli ajidu ardan akhsab min hadhil ard inda Thaqif. Ya, saya ini Masya Allah Mekah nih menolak sampai mau membunuh. Ya, mudah-mudahan saya mendapati negeri yang lebih subur. Ya, di Thaqif, di Taif. Ya, kita tahu di Taif itu kayak Bogor ya, udaranya segar, sejuk, orang-orang bahasanya halus. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu waktu kecil itu disusui oleh Halimah Sa'diyah ya, di Taif, jadi kenal betul yang namanya Taif seperti apa. Ya, masyarakat sopan santunnya itu. Begitu sampai di Taif, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perlakuan yang sangat kasar sekali. Ya, mereka menolaknya dengan penolakan yang sangat buruk sekali. Ya, orang-orang kaya yang punya hamba sahaya mereka keluarkan, hamba sahaya mereka, para preman mereka, anak-anak kecil untuk melempar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, kedua kaki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah. Zaid bin Harithah sebagai maulanya, sebagai hamba sahayanya, berusaha untuk menghalangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari bebatuan yang hendak menyasar kepala beliau. Ya. Jadi sebenarnya untuk apa ini Isra Mi'raj? Ya, tadi Ustaz Tahta katakan untuk menghibur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian Abu Talib, kematian istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Ya, yang dengannya maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa ada dukungan dari dua manusia tercinta ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif terus diperlakukan secara kasar oleh penduduknya. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan sakit karena kakinya berdarah, karena kepalanya juga berdarah-darah. Tetapi yang menyakitkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kata-kata yang keluar dari bahasa mereka. Nah, itulah makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah, kepada siapa saja, kepada siapa lagi saya berdoa, kepada siapa lagi saya mengadu. Ya Allah, tidak penting bagi saya kebencian siapapun
apabila kau tidak benci kepada saya, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kirimkan ya malaikat yang menjaga gunung, disebutnya Malakul Jibal. Jadi malaikat ini menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kalau kamu mau, saya banting mereka dengan gunung ini. Saya angkat dua gunung yang ada di Taif ini, saya bantingkan di atas mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Beliau mengatakan, inilah arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budu Allah wa la yusyriku bihi syai'a. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aduh, saya benar-benar berharap Allah mengeluarkan dari sulbi mereka ini keturunan yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan apapun. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, setelah itu di perjalanan pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu bahwa banyak sekali jin-jin berkumpul mendengarkan Al-Qur'an. Ya, mereka beriman, mereka merasa betapa dahsyatnya Al-Qur'an. Jadi saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan di bumi ditolak, di langit diterima, di alam gaib diterima, malaikat menerima, Allah menerima, bahkan jin menerima. Saat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali ke Ma'la, kembali ke Mekah dalam keadaan Zaid bin Harithah sendiri aneh. Kok ya Rasulullah, kok kembali ke Mekah, bagaimana? Ini ada dukungan. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapat dukungan dari satu kaum yang kaum itu menjamin Rasul tidak ada yang berani menyentuhnya. Quraisy pun tidak berani menyentuhnya. Saudara yang dimuliakan Allah, dan pada itu Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk memperjalankan hambanya. Satu perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi antara ulama-ulama mengatakan ini perjalanan ini adalah kemenangan spiritual. Ini penaklukan spiritual yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan Al-Qudsu fatahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathan ruhiyan wa imaniyan yaum al-Isra wal Mi'raj. Ya, Yerusalem ditaklukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan penaklukan ruhiyah, dengan penaklukan imaniyah pada malam Isra Mi'raj. Nah, dari situ ya kemudian tentu ya Yerusalem ditaklukkan oleh orang-orang Islam dengan kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya. Lalu dibebaskan secara militer dengan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan membersihkan ya, dan Salahuddin Al-Ayyubi membersihkan Yerusalem dari kenajisan, dari kekotoran, dari apa saja yang tidak syok ya, dari kaum salib pertama. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam benar ya, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Isra Mi'raj. Karena apa? Karena ia telah memperoleh perlakuan yang tidak seyogyanya, perlakuan yang kasar dari kaumnya. Bukan sekedar hiburan, ya, tapi ini satu bayaran dari Allah Subhanahu wa taala akan musibah yang menimpanya. Untuk atau supaya Allah mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila penduduk bumi itu menolak, penduduk langit menerima. Dan semua nabi tentu sudah diminta perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimaninya. Semua nabi.
Ya, kita lihat misalnya di dalam surah Ali Imran, di mana Allah mengatakan bahwa apabila datang seorang nabi, dalam surah Ali Imran ya, mitsaqun nabiyyin, ya, tentang mitsaqun nabiyyin, Ali Imran ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini lihat nih, wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, semua nabi, lama ataitukum min kitabi wa hikmatin, sungguh apa saja yang aku berikan kepada kalian berupa Alkitab, wa hikmah dan hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, kemudian setelah itu datang seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian, la tu'minunna bihi wa la tansurunna, agar hendaknya kalian semua beriman kepada rasul yang membenarkan kitab yang ada pada diri kalian itu, wa la tansurunna, dan hendaknya kalian itu membelanya. Qala aqrartum akhadhtum ala dzalikum isri, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu, kata Allah. Qalu aqrarna, mereka mengatakan ya, siap. Ya, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, Allah mengatakan, kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kalian. Kawan-kawan sekalian, ini ya, jadi diperjalankan ke Baitul Maqdis. Ini nih antara lain. Diperjalankan, jadi tadi dikatakan oleh Ustaz Tahta tuh ya, itu dari hadis yang sahih, hadisnya banyak itu tentang Isra Mi'raj. Salat bersama para nabi di Baitul Maqdis. Di hadis yang lain mengatakan itu semua yang salat di belakangmu itu adalah semua nabi. Jadi Nabi Muhammad menjadi pemimpinnya. Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama, Isra itu adalah kemenangan spiritual, kemenangan imaniyah, penaklukan Yerusalem oleh Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi semua nabi menjadi makmumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sangat bangga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Isra Mi'raj juga ini sebagai muqaddimah, sebagai persiapan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk marhalah berikutnya, atau apa yang disebut dengan periode berikutnya, periode Madinah. Karena setelah beberapa tahun setelah itu, ya, yang jelas beberapa tahun setelah Isra Mi'raj, Rasul sallallahu alaihi wasallam dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Madinah. Ya. Jadi Isra Mi'raj itu seperti ini ya. Ya, Isra Mi'raj itu sebagai persiapan ya. Ini cara Allah mempersiapkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi rangkaian kehidupannya yang lebih dahsyat, yaitu kehidupan setelah hijrah. Apa itu kehidupan yang dipenuhi dengan jihad? Jihad bersenjata. Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi semua masyarakat Arab. Semua masyarakat Arab akan bersatu untuk membumi hanguskan Madinah, karena di dalamnya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, front yang begitu banyak yang berdiri menghalangi dakwah universalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah alamiahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, front al-wathaniyah atau yang disebut ya front kaum berhala ya di Jazirah Arab. Ya. Terus front kaum musyrikin dari Majusiyah, penyembah api. Ya, front Yahudi yang telah mentahrif kitab suci mereka. Ya. Yang selalu berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Madinah harus bersih dari Yahudi. Ada lagi nanti front Nasrani yang telah mentahrif Injil, mengubah-ubah Injil, ya, yang mencampur adukan antara tauhid dengan trinitas, dengan ajaran keberhalaan, yang saat itu dikuasai oleh Imperium Romawi. Jadi untuk menghadapi ini Rasul sallallahu alaihi wasallam harus dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah periode yang tidak sederhana, periode yang berat, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menghadapi front-front yang sedemikian dahsyatnya itu. Dengan apa? Dengan modal yang kecil, modal yang sedikit, pasukan yang kecil, pasukan yang sedikit. Nah, saat itu Allah ingin memperlihatkan kepada Rasulnya, memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, baik yang ada di darat maupun di langit. Ya, tanda-tanda kebesarannya baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Maka Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah asra itu memperjalankan. Jadi ada orang menulis siapa saja boleh melakukan perjalanan ke bulan, melakukan perjalanan ke Mars, tapi tidak ada satupun yang bisa melakukan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha. Itu salah. Bukan melakukan perjalanan, atau bukan dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah diperjalankan. Halo? Kenapa? Suara saya tidak sampai kah? Lanjut Ustaz. Ya. Bagus Ustaz. Keras. Lancar Ustaz, lancar. Iya tadi saya terganggu kayaknya. Baik. Jadi bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan, Rasulullah diperjalankan. Dan bagi Allah itu sangat mudah sekali. Ya. Di dalam sastra Arab itu ya, kalau dikatakan bi'abdihi berarti jasad dan waruhan, jasad dan ruh. Terus lailan tidak ada al, itu menunjukkan sebagian. Ya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada dia sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya ini, di bumi, di langit, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat Mi'raj Allah mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh benar-benar Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda yang sangat besar, tanda-tanda ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ma zaghal basar wa ma tagha. Tidak salah. Ya, tidak tergelincir penglihatan Rasulullah itu. Tidak salah. Apa yang dilihatnya adalah benar-benar satu hal yang terjadi. Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Rasulnya yang sangat mulia. Untuk apa? Untuk memperkuat hatinya, supaya hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kuat ya dalam menghadapi tantangan-tantangan dakwah, ya, dalam menghadapi
tantangan-tantangan orang-orang kafir dengan berbagai macam penipuan, dengan berbagai macam kesesatan mereka. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Musa alaihissalam. Ya, ketika Allah hendak mengutus Musa kepada Fir'aun. Ya, Allah perlihatkan kepada Musa tanda-tanda kebesarannya supaya hati Musa itu kuat menghadapi Fir'aun. Jadi Musa tidak takut kepada Fir'aun. Musa tidak goncang, tidak terguncang di hadapan Fir'aun. Ya. Ketika Allah bisikkan kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Qala hiya 'asai atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Musa ditanya satu jawabnya panjang. Kenapa sih ya? Ditanya apa itu yang ada di tangan kananmu, jawabnya panjang. Padahal kalau dia jawab ini tongkat, cukup. Tapi Musa jawabnya panjang. Kenapa? Karena sedemikian dahsyatnya, sedemikian indahnya, sedemikian tentramnya, sedemikian tak terlukiskannya kebahagiaan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Musa menjawab, hiya asaya, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku bertelekan dengannya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, dengan tongkat ini aku menghalau kambing-kambingku. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan tentu dengan tongkat ini ada manfaat-manfaat yang lain. Lalu qala alqiha ya Musa, Allah katakan lemparkan tongkat itu hai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a, dilempar oleh Musa. Jadi ular yang besar yang berjalan. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula, ambil jangan takut, ya, kami akan kembalikan dia menjadi tongkat lagi. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra. Wadmum yadaka ila janahika, ya, kumpulkan tanganmu, ya, ke badanmu, takhruj bayda'a. Janah itu punggung bisa ya. Pasti tangan kamu itu akan keluar putih. Tangannya itu mengeluarkan cahaya. Ayatan ukhra, sebagai tanda kebesaran yang lain. Apa kata Allah? Linuriyaka min ayatinal kubra, agar kami perlihatkan kepada kamu sebagian tanda-tanda kami yang sangat besar. Jadi rahasianya itu. Rahasianya adalah Isra Mi'raj. Linuriyaka min ayatinal kubra. Jadi kalau kamu tahu hai Muhammad, kamu tahu hai Musa, ya, kamu itu bersandar kepada yang Maha Agung. Kamu memiliki benteng yang tidak ada yang lebih kuat daripada benteng itu, yaitu Allah. Jadi bagaimana kamu takut kepada Fir'aun? Bagaimana kamu takut hai Muhammad kepada Romawi, kepada Persia? Jangan takut. Ya, itu ya yang menyebabkan Musa tidak sedikit pun takut ketika dikejar. Ya, itu juga yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad tidak takut kepada kekuatan apapun yang menghadang dakwah yang Allah perintahkan untuk disebar ke seluruh dunia, Islam rahmatan lil alamin. Kepada Rasul SAW Allah memperlihatkan ayat-ayat kebesarannya,
baik ayat-ayat kebesarannya, tanda-tanda kebesarannya yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya, untuk apa? Untuk menghadapi, untuk bersiap-siap menghadapi periode yang akan datang. Saudara, sampai di Sidratul Muntaha, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk membawa kewajiban untuknya dan untuk umatnya, sholat 5 waktu. Salat itulah mi'raj umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saudara, mi'raj dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai cara Allah memuliakan Rasulnya, sebagai hiburan untuk Rasulnya atas apa yang menimpa dari kaumnya di Mekah, di Taif, dan untuk sesuatu yang sangat penting sekali dalam kehidupan kaum muslimin, untuk sesuatu yang pengaruhnya besar sekali kehidupan Islam yang untuk yang akan datang. Salat itu ini yang Allah wajibkan di langit. Aturan-aturan syariat semuanya Allah turunkan di bumi, tapi salat itu Allah perintahkannya di langit. Satu kewajiban yang pengaruhnya sangat besar sekali untuk kehidupan manusia. Diwajibkan di malam Mi'raj. Ya, memang biasanya negara-negara manapun apabila ada perkara yang penting, ada urusan yang penting, mereka pasti akan memanggil duta besarnya. Ya, jadi tidak cukup dengan mengirimkan telegram, mengirimkan apa istilahnya, fax atau SMS atau WA, nggak cukup. Jadi negara-negara itu seperti itu ya. Ada perkara, ada urusan penting, duta-duta besarnya dipanggil untuk rapat. Ya. Agar ia bisa bermusyawarah dengan para duta besar itu. Nah, inilah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah ingin memanggil dutanya. Allah panggil dutanya itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, duta Allah kepada makhluknya, untuk diperjalankan Muhammad ini dihormati, dimuliakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dibawa ke langit yang paling tinggi sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk apa itu? Allah mau memberikan satu beban kewajiban salat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengumuman kepada seluruh dunia, kepada seluruh alam akan pentingnya salat ini bagi kehidupan orang yang beriman, bagi kehidupan masyarakat muslim. Ya. Satu kewajiban yang menjadi wahana, yang menjadi media perdialogan antara hamba dengan Tuhannya. Cara yang Allah berikan kepada hambanya untuk mereka bisa berdialog dengan Allah dalam jangka yang sangat panjang sampai wafat. Ya, di hadisnya disebutkan bahwa ketika mampir kepada Musa, bagaimana kamu dapat apa dari Allah? 50 sholat sehari semalam. Kewajiban sholat 50 kali sehari semalam.
Lalu Musa katakan, saya sudah ada pengalaman dengan hamba saya, dengan apa namanya umat saya. Umat kamu. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai suara saya bukan sekedar hilang. Musa. Saya terbang tadi. Ya, lanjut Ustaz. Jadi akhirnya terkurangi menjadi 5. Sampai Musa katakan, kamu minta keringan lagi. Rasul katakan, saya sudah malu, tapi saya sudah terima. Saya sudah ridho, saya sudah terima. Nah, orang-orang sana mengatakan, ini hadis Israiliyat. Israiliyat apanya? Ente terima kasih, kenapa tidak berterima kasih? Ini artinya Muhammad diajari oleh Musa, no problem aja. Ya, dalam keilmuan itu siapapun bisa belajar. Ya, siapapun bisa belajar dari siapapun. Ya, dan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Musa alaihissalam. Ini artinya Yahudi lebih mulia daripada Muslim? Enggak ada masalah itu. Semua nabi itu ajarannya sama, tauhid. Ya, tapi hadisnya sahih. Ya, kalau dibaca ya banyak hadisnya. Baik, kawan-kawan sekalian, itu saking mulianya yang namanya sholat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi sholat ini, yang ternyata salah di sini adalah surah Al-Fatihah. Ya, tapi maksud saya begini ya, saking mulianya sholat, mulianya surah Al-Fatihah yang dibacakan di dalam sholat, Allah kata, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Aku bagi surah Al-Fatihah yang dipakai untuk salat ini 50-50. Dan bagi hambaku, apa yang ia minta, ia berhak memperoleh apa yang ia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala hamidani 'abdi. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala athna alayya 'abdi. Apabila hambanya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih maha penyayang, qala athna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku lagi. Wa idza qala maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, qala majjadani 'abdi, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambanya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, Allah menjawab, hadza ma baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Inilah ayat pemisah antaraku dan hambaku. Hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, bukan jalannya orang-orang tersesat, orang-orang Yahudi, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani yang tersesat, bukan jalannya orang-orang Yahudi yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang Nasrani, jalannya orang-orang yang tersesat. Lihat, jadi tampak hebatnya nih sholat nih, karena dia merupakan
satu wahana, satu media untuk kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang tua kita mengatakan, apabila Anda ingin berdialog dengan Allah, salatlah. Apabila Anda ingin Allah berbincang-bincang dengan Anda, maka bacalah Al-Quran. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian, Isra Mi'raj itu adalah lambang kepemimpinan baru bagi orang-orang Islam. Ya. Dia sholat dan dia bisa naik, dia bisa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat ini sedemikian jauhnya Allah, menjadi sedemikian dekatnya Allah ketika kita sholat. Ya. Beberapa hal yang perlu dilihat ya. Kayaknya saya udah panjang nih ngomong. Begini ya, kenapa Isra itu harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Kenapa itu? Baik, ini menunjukkan pentingnya Baitul Maqdis, menunjukkan betapa pentingnya terminal yang disucikan oleh Allah yang berupa Baitul Maqdis ini. Ya, di bumi yang Allah katakan barakna haulahu. Allah kasih berkah untuk seluruh alam. Ya. Jadi terminalnya di Baitul Maqdis. Terus sholat bersama para nabi yang menyambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Baitul Maqdis. Dan ini adalah yang paling penting. Jadi seolah-olah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah manusia yang paling besar, paling agung, semua ingin menjumpainya. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammad, kamu jangan sedih. Itu semua nabi itu sholat di belakang kamu. Wah, ini apaan ini? Teori lorong waktu atau apa? Ini urusannya urusan gaib, urusannya urusan wahyu. Wah, mereka sudah mati. Bang, mati itu apa sih? Mati itu berpisahnya ruh dari jasad. Mati itu hanya merupakan transisi kehidupan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Ya, Allah mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian mengatakan bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Kenapa? Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di sisi Allah di alam barzakhiyah. Kok bisa ketemu? Tidak ada yang sulit. Semua orang yang syahid di jalan Allah, ruhnya itu dibawa di surga. Orang yang mati syahid pasti di surga ruhnya. Berdasarkan hadis yang sahih. Ya, jadi ini yang paling penting sebenarnya. Allah memperlihatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul diperintah oleh Jibril, Muhammad, kamu yang jadi imam. Di belakangnya itu semua nabi. Rasul tanya, siapa itu? Semua itu para nabi. Rasul diperlihatkan mana Ibrahim, mana Musa, mana Isa. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu waktu Baitul Maqdis. Waktu naik diperlihatkan Adam, diperlihatkan Idris, diperlihatkan Yahya, Isa. Sekarang berpindah.
berpindah kepada umat yang baru. Kepemimpinan itu berpindah, diteruskan dengan kenabian yang baru. Kenabian yang sifatnya mondial, kenabian yang sifatnya alamiah. Berbeda dengan kenabian-kenabian sebelumnya, di mana para rasul diutus untuk kaumnya. Tapi ini adalah kenabian yang Allah katakan rahmatan lil alamin. Nubuwatun alamiyatun ammatun khalidatun likullin dunia yang kekal untuk seluruh kerasulan yang tidak ada kerasulan setelahnya, kenabian yang tidak kenabian setelahnya. Jadi ini adalah pengumuman kepada dunia bahwa kepemimpinan itu harus ada di tangan umat Islam. Ya, pergi. Gimana nih? Maaf ya. Lanjut Pak Ustadz, cuma sedikit terpotong kok. Lanjut. Jadi ini nih semangatnya nih Bang Handi nih. Jadi perjalanan ke Masjidil Aqsa, ke bumi para nabi, bumi para nabi, yang di dalamnya itu ada Ibrahim, ada Ishak, ada Musa. Ya. Untuk apa ini diperjalankan ke situ? Untuk pengumuman kepada dunia bahwa kepemimpinan dari Allah yang dimandatkan pindah, diestafetkan oleh Mohon maaf ya sahabat semuanya yang ada di Narasiar. Ini masalah signal Pak Ustadz. Mohon sabar. Pak Desuki kenapa nggak bisa buka mute-nya sendiri? Aduh, gimana nih? Apa Pak Ustadz? Sampai mana tadi saya? Iya. Aduh, jadi itu pengumuman ya kepada dunia bahwa kepemimpinan sekarang berpindah tangan. Estafeta kepemimpinannya berpindah tangan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh alam. Berbeda dari sebelumnya. Ya, itu makna tersiratnya. Kepemimpinan telah berpindah kepada umat baru, kepada risalah, kepada kerasulan yang sifatnya alamiah, khalidah jadidah, sifatnya mondial, sifatnya untuk seluruh bangsa. Ya. Jadi itulah Allah ingin dengan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ingin mengikat antara dua masjid itu supaya dua masjid itu selalu terhubung. Ya. Ada gangguan signal lagi, mohon maaf ya sahabat semua di live chat. Siapkan air minum biar nggak ngantuk. Pak Desuki kenapa nggak bisa buka mic? Bisa kok.
Pak De. Sepertinya Ustadz Solihin jaringannya kurang bagus ya. Ya, begitulah Pak De, jaringan kurang bagus. Yang Ya. penting kita nunggu saja. Intinya juga sudah tersampaikan 90% bahwa ya Pak De. Ya udah. Dilanjut, saya masih di tempatnya Islam Cerdas nih. Ya. Nanti habis ini Pak De yang tutup. Tadi Pak De yang buka. Terus Apa perlu kita tutup sekarang? ntar dulu, kan belum tanya Ya, jawab. kita tunggu dulu ya. Ya, tunggu saja Sudah dilanjut dulu. dulu Bang Andi. Ya, diisi dulu sebentar nunggu Pak Ustadz. Pak Ustadz Tata juga masih ada di sini. Ustadz Tata masih ada? Masih monitor? Hadir. Ya. Itu menurut Pak Ustadz Tata ini ada netizen nih. Apakah Isra Mi'raj itu nggak bisa diterangkan secara ilmiah? Ini pertanyaannya. Itu kira-kira tanggapan Ustadz Tata seperti apa? Udah hadir, udah ada hadir Ustaz. Kecil suaranya Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz sudah kembali. Silakan lanjut. Ya. Raya. Jadi saya sih mau katakan begini ya. Dengan Isra Mi'raj, dengan Isra itu ke Masjidil Aqsa dulu, itu menunjukkan bahwa pentingnya Al-Quds atau Yerusalem ya dalam sejarah umat Islam ya. Penting sekali itu untuk agama mereka, untuk akidah mereka ya. Lama itu orang Islam itu di Mekah itu 3 tahun itu menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat itu dengan diwajibkan oleh Allah. 16 bulan di Madinah itu. Ya. Baik. Terus saya lihat semacam ini ya. Yang perlu juga kita ingat ya. Kita ingat bahwa Masjidil Aqsa atau Yerusalem itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab dengan cara yang damai. Ya. Dengan cara yang damai. Ya. Terus Umar bin Khattab itu Umar bin Khattab itu masuk ke Yerusalem dan itu oleh Bitrik itu diberikan kuncinya Yerusalem kepada Umar langsung. Tadi saya terputus pikiran saya ini. Jadi ada semacam pesan begini ya, jangan sampai lepas tuh Masjidil Aqsa dari tangan orang Islam itu. Kaum salib itu ketika datang menduduki Masjidil Aqsa, ketika mereka datang ke Palestina dengan membawa ajaran salaf mereka, ajaran salib mereka. Mereka datang dari Eropa, ya melalui perang yang mereka katakan perang salib. Ya mereka itu mereka taruh kaum Mamalik, mereka bikin pemimpinan pemerintahan di situ, ya di Palestina. Mereka menduduki Masjidil Aqsa. Ya Allah saat itulah Allah persiapkan dari anak-anak umat dari umat Islam
ya, dari pemimpin muslimin, ya, orang yang ingin membebaskan masjid ini, ya. Dan ya subhanallah, ya, kepemimpinannya ada di tangan orang yang bukan orang Arab, ya. Misalnya dalam sejarah ada namanya Imaduddin Az-Zanki, ya, seorang tokoh pembebas Palestina. Terus putranya yang disebut Asy-Syahid Nuruddin Mahmud, ya, disebut Asy-Syahid padahal tidak mati syahid itu, ya. Tapi hidupnya semuanya di jalan Allah, ya, untuk syahid di jalan Allah, ya. Seperti Khulafaur Rasyidin, mereka adil, zuhud, ya, siasatnya sangat baik sekali. Terus ada muridnya Nuruddin Mahmud, siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini orang Kurdi, ini orang Irak, ya, Irak asli, ya, Kurdi, ya. Dengan tangannya lah Allah bebaskan itu Palestina saat perang Hittin, perang Fathu Baitul Maqdis. Tidak ada pertumpahan darah kecuali sedikit saja, begitu para ulama mengatakan. Ya, berbeda dengan ketika orang-orang Kristen masuk, ya, menjajah Palestina itu, bagaimana darah itu ditumpahkan dengan sebanyak-banyaknya, ya, puluhan orang dibantai. Tapi ini Islam, ya. Baik. Beberapa ulama mengatakan sebenarnya, ya, yang disebut Al-Masjidil Aqsa, disebut Masjidil Aqsa di situ adalah al-makan, ya, tempat yang bakalnya dijadikan Masjidil Aqsa. Itu satu, ya. Terus yang ada lagi yang mengatakan bahwa itu ada, ya, bangunan itu masih terlihat bekas-bekasnya karena sudah runtuh itu, ya, karena bangunannya sudah runtuh. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal baiti, ya. Dan ingatlah ketika kami persiapkan untuk Ibrahim makanal baiti, makan tempatnya Baitullah, ya. Terus apa yang Allah katakan? Ilal Masjidil Aqsa. Ini sebagai bisyarah, ya, sebagai kabar gembira bahwa tempat tersebut akan dibangun, akan berubah menjadi masjid. Ya, Aqsa artinya jauh-jauh bagi orang Hijaz, orang Mekah, Madinah itu jauh. Maknanya bahwa Islam itu akan melebarkan sayapnya, ya, dan akan menjadikan tempat ini yang tadinya dikuasai oleh Romawi akan dikuasai oleh Islam. Ya, ini adalah kabar gembira atau bisyarah, ya, bisyarah apa, ya? Ya, semacam, ya, kabar gembira bahwa agama Islam ini akan menang. Agama Islam ini akan melebarkan sayapnya ke seluruh dunia. Bahwa kerajaan kekuasaan Islam ini akan sampai ke Masjidil Aqsa, yang saat itu di Mekah mereka sempit sekali, dipersempit, bahkan mereka disiksa, diusir. Ya, dan zaman Umar bin Khattab, ya, orang-orang Islam menaklukkan Quds. Ya. Terus Betrik Al-Quds yang bernama Sifernius, ia tidak mau menyerahkan kunci kota Yerusalem ini kecuali kepada khalifahnya langsung. Jadi datang Umar bin Khattab itu, ya, datanglah Umar bin Khattab untuk menerima kunci, diberikan kepada Umar bin Khattab. Ya, saat itulah Umar bin Khattab melakukan perjanjian dengan masyarakat Kristen yang disebut dengan Al-Uhdatul Umariyah, perjanjian Umar bin Khattab. Ya, perjanjian yang menjamin keamanan bagi orang-orang Kristen. Aman jiwa mereka, harta mereka, keturunan mereka, tempat-tempat ibadah mereka, syiar-syiar, simbol-simbol mereka. Ya, semua yang yang mereka raih itu diberikan kepada oleh Umar bin Khattab untuk orang-orang Kristen yang ada di sana. Ya, tapi Umar itu kasih syarat
Umar itu kasih syarat agar orang Kristen tidak istilahnya apa ya? Agar orang Kristen tidak memberikan kepada orang Yahudi tempat tinggal. Ya. Jadi waktu Umar bin Khattab, orang-orang Islam zaman Umar bin Khattab itu kuasai Yerusalem, sebagian ulama mengatakan tidak ada satupun orang Yahudi. Orang Yahudi sudah diusir semua oleh Romawi pada tahun 135 Masehi. Ya. Sama sekali nggak ada orang Yahudi. Jadi orang Islam itu menguasai Yerusalem itu bukan dari tangan Yahudi, dari tangan orang Kristen. Ya. Tidak dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Israel, enggak. Mereka mengambilnya itu, menguasai Yerusalem itu dari Romawi. Nah, sebelum itu nggak ada yang namanya pemerintahan Yahudi. Ya, Yahudi itu sudah habis, ya. Sejarah mengatakan zalatid daulatul yahudiyatu ala yadil babiliyin. Ya. Jadi daulah atau semacam kekuasaan Yahudi itu sudah hilang, ya, di tangan, sudah dienyahkan, sudah dihapuskan oleh masyarakat Babilonia. Ya. Setelah itu habis sama sekali di tangan Romawi. Ya. Sejak kurang lebih 25 abad, sejak tahun 486 sebelum Masehi. Ya. Jadi sebenarnya, ya, jadi Yerusalem itu ya tempat tinggalnya orang-orang Arab dari zaman Yabusiyun, Kan'aniyun, ya, 30 abad sebelum Masehi. Ya. Kemudian setelah itu diambil oleh orang-orang Islam dan seterusnya. Baik, pendek kata pesan pentingnya untuk malam ini, ya, bagaimana Masjidil Aqsa, salat ini bisa tegak, Masjidil Aqsa tidak berpindah tangan kepada Yahudi, ya, karena Masjidil Aqsa itu milik bagi semua orang Islam. Ya, semua orang Islam punya kewajiban untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Ya, tidak berhubungan dengan Palestina saja, semua orang Islam itu, ya, punya kewajiban. Nah, itulah, ya, Allah ingin menghubungkan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Baik, saya kira itu. Kemudian supaya ada pertanyaan-pertanyaannya, mumpung masih sore, tidak terlalu malam maksud saya. Silakan Pak Andi Salebes. Iya, makasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Sebenarnya moderator ini Ustadz Sugi. Ustadz Sugi, saya kembalikan moderator. Oke, terima kasih Ustadz Solihin atas ilmunya yang disampaikan kepada kita. Cuma Zoom Zaidin Cakrawala Cemerlang dan jemaah yang ada di YouTube di live chat. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Solihin kepada kita menjadi ilmu untuk kita semua, sehingga kita lebih paham lagi dengan agama yang kita cintai ini. Kemudian kepada para peserta, baik yang ada di Zoom ataupun yang di live chat, jika ada ingin yang dipertanyakan, dipersilahkan, ya. Mungkin setengah jam ke depan lah untuk sesi tanya jawab. Monggo, siapa yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada pertanyaan. Nah, sepertinya ini Takdir Muhammad nih, mau bertanya. Bang Takdir Muhammad, silakan. Bang Takdir Muhammad. Pak Takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi atas penjelasan Pak Ustadz Tahta
Pak Ustaz Solihin ini terus terang saya merinding membahas persoalan Isra Mi'raj ini, terutama dalam hal persoalan perintah sholat. Tadi merenung bahwa betapa mulia, betapa suci persoalan sholat ini yang Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk kemudian perkara Isra Mi'raj ini adalah perkara yang sangat di luar nalar kita. Perjalanan suci yang tidak ada orang yang mampu untuk melakukan perjalanan itu dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaan saya adalah dalam rangka perjalanan Isra Mi'raj itu, apakah Rasulullah Muhammad SAW ada persiapan khusus sebelumnya, ataukah ada semacam ritual? Karena saya pernah dengar ada ustaz yang bilang sebelum Rasulullah SAW diperjalankan terlebih dahulu ada semacam penyucian kedua, penjagaan kedua untuk kemudian Rasulullah diperjalankan. Kemudian ada berapa yang terlibat, kemudian malaikat. Mohon Pak Ustaz dijelaskan kembali persoalan ini. Terus yang pertanyaan kedua saya adalah apa yang menjadi renungan kita bersama untuk kemudian betul-betul kita bisa memaknai perjalanan dari kisah dari Isra Mi'raj ini. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tahta. Ya, bisa. Jadi nanti kan ada guru saya di sini, nanti bisa diteruskan. Kalau saya pernah mendengar juga seperti itu, tapi kalau saya pribadi saya pakai hati saja. Intinya di situ pulau itu lagi sedih, ya, termasuk dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Juga ada hubungannya dengan perintah sholat. Itu saja intinya. Dan itu iman percaya atau tidak, di luar kepala atau tidak, subhana. Sehingga itu ibaratkan bagiannya gaib. Walladzina yu'minuna bil gaib, dengan iman memang. Hal seperti itu. Sehingga kalau ada nabi, kan ada hadis juga ya. Apakah itu gaib atau enggak, tapi saya tidak terlalu mengarah ke situ. Saya suka lebih sejarah dan hadisnya. Karena ada juga dibelah hatinya katanya ya, dibersihkan. Nah itu saya pernah mendengar, tapi apakah itu sahih atau dhaif itu saya tidak ngerti itu. Karena saya lebih suka ke sejarahnya. Kenapa Nabi diisrakan, lalu Isra Mi'rajkan, lalu apa hikmahnya semua. Nah itu yang kita pelajari dan itu yang biasa kita sampaikan kepada masyarakat ya, atau kepada orang-orang Islam supaya tahu tentang peristiwa itu. Terus renungan apa? Ya renungan kalau bagi saya itu apa? Renungan bahwa para nabi itu luar biasa dakwahnya. Makanya di dalam Islam itu ujian terbesar itu memang para nabi, memang nomor satu itu. Kenapa? Untuk contohnya di Arab ya, mereka sudah mengenal, menurut keyakinan mereka Tuhan itu Lata Uzamanat apa ya, minta ke dia ya. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengenalkan tauhid. Aneh kan bagi mereka gitu ya. Nah sehingga pas penolakan itu luar biasa. Nah renungan di situ diantaranya selain sejarahnya, selain perintah sholat, juga renungan bagi kita bahwa Nabi itu luar biasa perjuangannya. Bukan hanya beliau, semua para Nabi juga sangat luar biasa, ditantang ya, disakitin ya, dihina, didolimin itu ya, untuk berdakwah. Nah itu menurut saya itu renungannya ya. Untuk selanjutnya guru saya Ustaz Solihin. Ya. Jadi gini ya. Kalau untuk urusan yang gaib, sandarannya harus wahyu. Itu nggak bisa filsafat, nggak bisa diilmiahkan. Karena ada yang mencoba mengilmiahkan. Oh ini di-convert ya menjadi apa namanya, menjadi jismun nurani dan seterusnya ya, sesuatu yang
sesuatu yang tidak dikenal dalam istilah syariah. Jadi paling mudah itu buat apa sih kita bicara-bicara yang semacam misalnya ada teori quantum flooding, macam-macam. Kalau sudah jadi di-convert menjadi cahaya, kalau sudah jadi cahaya itu tidak ada batas dan seterusnya, itu ngomong kosong aja itu. Ya, sesuatu yang tidak dikenal. Hatta kalau itu di-convert menjadi cahaya, Nabi Muhammad di-convert menjadi cahaya gitu, itu bukan kecepatan cahaya. Bukan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu masih lambat. Tadi saya sudah katakan, ya, ada bintang jaraknya 13,7 miliar tahun cahaya. Itu ada di bawah langit pertama itu. Ya, baik ya. Terus tentang apakah ada persiapan yang dipersiapkan oleh Nabi Muhammad? Tidak punya persiapan apapun. Dipersiapkan. Ya, semuanya itu Allah yang mempersiapkannya. Ya, tidak keluar sepeser pun dari Nabi Muhammad untuk melakukan perjalanan. Karena bukan melakukan perjalanan, diperjalankan, dimuliakan. Ya, tentang itu, tentang dibelah dadanya, dibasuh jantungnya, hatinya, dan seterusnya. Ini hadisnya ya. Saya buka hadisnya ini. Ini dia nih hadisnya. Saya besarkan ini dia hadisnya. Hadisnya panjang ini dalam Sahih Bukhari ya. Ya. Wa kadzalika al-anbiya'u tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Demikian juga para nabi, mata mereka tidur, hati mereka tidak tidur. Fa yukallimu hatta ihtamaluhu. Maka tidak ada yang mengajak dia bicara, ya, sampai mereka membawanya. Fad'uhu 'inda, sehingga mereka membawa dia. Fad'uhu, lalu mereka membawanya 'inda bi'ri Zamzam, di samping sumur Zamzam ya. Ini tentang Nabi Muhammad ya. Kalau saya potong bacanya karena ini kan panjang. Atau kalau mau saya baca ya, saya baca aja. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadis Sahih Bukhari ya. Yaqul lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Masjidil Ka'bati annahu ja'ahu thalathatu nafarin qabla an yuha ilaihi wa huwa na'imun fil Masjidil Haram. Ya, bahwa di malam di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diisrakan dari Masjid Ka'bah, bahasanya datang kepada beliau 3 orang sebelum diberi wahyu kepadanya saat Nabi Muhammad tidur di Masjidil Haram. Faqala awwaluhum ayyuhum huwa. Ya, salah satu yang mengatakan, mana dia? Maksudnya mana yang disebut Muhammad? Mana yang Muhammad? Faqala awsatuhum huwa khairuhum. Ya, yang paling tengah itu dia yang terbaik. Faqala akhiruhum khudhu khairahum. Ambil yang terbaik dari mereka. Fakana tilka lailah. Ya, dan itu adalah di malam itu. Falam yarahum hatta atauhu lailatan ukhra. Fima yara qalbuhu wa tanamu 'ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Wa kadzalika al-anbiya, demikian juga para nabi ini. Terus mana ya? Baik, singkat ceritanya diambillah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatawallahu minhum Jibril. Fashaqqa Jibril ma baina nahri ila labbati hatta faragha min sadrihi wa jawfihi. Ya, jadi Jibril itu ya yang membelah dada dia ya, antara leher sampai ini ya di labbatihi ya sampai ke ini ke bawah ya, dibelah hatta faragha min sadrihi wa jawfihi ya, sehingga dikeluarkan apa yang ada di dadanya dan di perutnya itu. Fa ghasalahu min ma'i Zamzam yadihi ya, dengan tangannya Jibril membasuh semua isi perut Nabi Muhammad hatta anqa jawfahu ya, sampai bersih sekali perutnya. Thumma utiya bi tastin min dhahabin fihi tawrun min dhahab ya.
Kemudian didatangkan satu mangkok dari emas yang di dalamnya taurun, minta saya nggak ngerti ya, mahsyuwan imanan wa hikmah, ya, yang diliputi dengan iman dan hikmah. Fahasya bihi sadrahu wa lagha didahu, yani uruq wa halqih. Ya, jadi dadanya, terus urat-uratnya, urat-urat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya bersih dan dipenuhi dengan iman. Ya, bahasa kitanya iman itu menjadi darah daging dia. Ya, kemudian ditutup lagi, dan itu kalau dulu ya aneh, kalau sekarang ya biasa saja lah. Ya, operasi jantung dan seterusnya, di bypass dan seterusnya. Ya. Ini ya, hadisnya panjang sih. Jadi ada hadisnya itu sahih itu. Ya, nanti kapan ya. Jadi ya benar itu ya. Dibahas itu persiapan ya. Tapi bukan Rasulullah sendiri yang mempersiapkan, Allah yang mempersiapkan itu. Mantap. Ini moderator Pak De. Ya, halo. Sudah nyampe di rumah nih. Oh ya. Ya, ini udah jam 10. Saya boleh nanya satu Pak Ustadz? Ya, silakan. Ini dari netizen nih Pak Ustadz. Nah, apa yang Rasulullah lihat waktu Mi'raj di surga dan di neraka Pak Ustadz? Itu aja sih. Waktu Mi'raj itu sebenarnya ya beberapa hal sebenarnya. Saya tadi tuh mencoba bikin PowerPoint saya, ya, tapi ya nggak cukup waktunya bikin PowerPoint tuh ya. Kayak misalnya kelihatan kan ini, kelihatan nggak cukup waktunya, cuma sehari untuk bahasan yang panjang kayak gitu tuh ya, semacam ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahla. Kif halak? Bi khair ya Ustaz, wa anta? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Lanjut Pak Ustaz. Jadi gini ya. Ini yang ini nih. Ya, dari Mekah ke dari Mekah ke Kudus, terus langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ya, ini ada hal-hal yang diberitakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau misalnya ini ya tentang apa yang dilihat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat di surga dan neraka ya. Di surga itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, saya beberapa ya, antara lain di surga saya melihat bangunan serba emas kuning, dan itu istana. Jadi saya tanya kepada Jibril, itu apa itu? Jibril katakan itu istananya Umar. Berarti Umar sudah masuk Islam tuh. Ya kan? Waktu Isra Mi'raj itu Umar sudah masuk Islam itu. Jadi peristiwa Umar menempeleng Fatimah adiknya itu waktu baca surah Thaha itu sebelum Mi'raj. Ya. Itu antara lain ya di surga tuh. Nah, kalau di neraka Rasul diperlihatkan orang yang makan riba. Orang yang makan riba, yang bermuamalah dengan riba ya. Perutnya itu sebesar kamar, terus bergerak sedikit perutnya pecah, terburai. Terus melihat wanita pezina ya, tuh bagaimana disiksa ya, diperlihatkanlah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk
Itu ya Pak Ustadz, kuku panjang yang suka gibah ya Pak Ustadz, mencakar mukanya ya. Ya, ya itu Aduh, serem Pak Ustadz. ya. Tapi paling enak sih baca ininya, baca hadisnya ya. Ya. Baca hadisnya. Tapi karena hadisnya kan banyak ya, tidak dalam satu hadis itu. Dia seperti ini, seperti Ya. seperti puzzle gitu. Kalau Pak Ustadz kayak di surga Telaga Al-Kausar juga itu ya Pak Ustadz, hadis lain ya. Ya, di hadis yang lain. Ya. Ya, tapi pertanyaan tadi tuh relevan ya, karena itu kan linuriyahu min ayatina. Ya. Ya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Ya, di surga, di neraka diperlihatkan banyak hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya Ustadz? Silakan. Nabi Muhammad SAW itu Isra Mi'raj memakai kendaraan borak. Itu seperti apa? Kendaraan borak itu apakah burung atau kuda yang ada sayapnya? Atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disebutnya kendaraan lebih kecil dari kuda, lebih besar dari bagal, atau dari lebih besar dari keledai. Ya. Terus sekali melangkah sejauh mata memandang. Pandangan kita bisa sampai bintang pandangan manusia ya. Itulah kendaraannya. Ini yang disebut buraq ya. Atau lihat ya. Kita buka kamusnya ya. Ini semuanya matan ya. Al-buraqu. Ini dia. Ini yang tadi saya katakan. Yuqalu lahul buraq. Fawqal himar, di atasnya keledai, wadunal baghli, ya, dan di bawahnya bagal. Di satu hadis di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Itu buraq ya. Wal buraq ya Aba Hamzah, dia adalah buraq ya Aba Hamzah. Qala Anas nam yadau khutwahu 'inda aqsa tarfihi. Ya, sekali melangkah itu langsung sampai sejauh mata memandang. Fahumiltu alaihi, lalu aku diangkut di atasnya. Fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya. Lalu bertolak bersama saya sampai ke langit yang paling dekat dan seterusnya. Kelihatan kan? Oke Bu, itu tentang buraq ya. Baik, ada lagi. Waduh, ada yang resen tuh. Pak Desuki mana? Langsung aja, Pak Julian. Mau nanya lagi boleh? Udah cukup satu Bu Meli, karena banyak yang resen waktu ya. Maaf ya. Halo. Ya. Cukup satu sepertinya Bu Meli, banyak yang resen waktu juga. Halo. Nggak dengar apa suara? Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran suaraku. Pak, ya Ibu Meli standby dulu ya, cukup satu aja. Pak Julian, silakan Pak Julian. Maaf Bang Andi, tadi Bang Exdal dulu, jadi saya setelah Bang Exdal. Oke, baik. Silakan Pak Exdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Alin. Salam. Mengenai syubhat dari produk tetangga nih Ustaz, ada hadis yang mengenai tunggangan Nabi itu menyerupai wanita dan itu keledai katanya Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz.
Nggak ada disebut hukum taufik wanita. Nggak ada, dibuka saja itunya, hadisnya. Kalau tidak salah di Al-Bukhari, Al-Bukhari berapa ya? 577 apa berapa itu? Saya lupa juga, Ustaz. Dari mereka tuh, Ustaz. Nggak ada itu Nih hadisnya ya, yang tadi saya bacakan Bukhari juga. Ya, Sahih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ya buruk aja, tidak disebut mau menyerupai wanita apa segala, apaan sih itu. Ya, buruk aja. Ya, nih saya buka ya. Saya tulis Al-Buraq. Oke, ini kan saya tulis Al-Buraq. Ini dari berapa kitab ini? Ini dari keluar dari 184 kitab. Ya, khusus untuk matan hadis. Ya. Nggak ada diterangkan buruk itu. Buruk itu seperti cewek cantik dan serang, nggak ada lah. Saya udah baca lah dari subuh saya baca ini. Hari ini kan libur, saya nggak ngajar itu. Oke ya. Cukup ya ini ya. Baik. Ya, silakan yang Pak Julian. Ya, terima kasih Bang Handi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mohon maaf Ustadz, ini 2 pertanyaan singkat Ustadz. Yang pertama, gerakan sholat Nabi saat itu siapa yang mengajarkan Ustadz? Karena setahu saya, mohon dikoreksi, Malaikat Jibril tidak mendampingi beliau dalam artian pada saat menerima perintah sholat langsung. Lalu yang kedua, untuk sholat sunnahnya bagaimana Ustadz? Kalau yang tadi ini kan yang wajib 5 waktu, kalau yang sholat sunnah itu bagaimana Ustadz? Apakah ada di Quran juga? Sekian Ustadz, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada perdebatan antara para ulama tentang misalnya kapan itu Isra Mi'raj itu diperjalankan untuk Nabi Muhammad. Dia mengatakan itu sebelum Khadijah wafat. Ya, karena Khadijah itu juga sholat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholat wajib. Apakah benar? Itu benar ya. Tapi sholat wajib yang bukan 5 waktu. Ya, sebelum turunnya, adanya perintah sholat 5 waktu, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah wajib sholat, yaitu sholat tahajud, sholat malam itu. Bagaimana? Ada ruku, sujud dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakan yang disebut gerakan Hanif. Ya. Apa sih gerakan Hanif? Gerakan Hanif itu adalah gerakan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebentar, saya mau kasih coret-coret. Gimana nih caranya nih? Ya. Sudah nggak ada ini ya. Bentar ya. Ya Ustaz. Ya. Jadi kalau dalam ini ya, dalam tentang hadis tentang tahannusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sana disebutkan ya tahannaf dan ada juga yang mengatakan ya tahannaf. Jadi waktu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira itu apa sih yang dilakukan? Yang pertama kali Rasul mendapatkan wahyu ya, apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, hadisnya mengatakan ya tahannaf atau ya tahannaf. Ya. Ya tahannaf. Ada satunya lagi ya tahannaf. Ya tahannaf. Ya tahannaf. Ya tahannaf. Ya tahannaf. Ya tahannatsu ini artinya nyepi. Ya tahannatsu, ya tahannafu beribadah sesuai ajaran Ibrahim. Salat. Jadi waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat itu ada ruku, ada sujud.
Itu ajaran Nabi Ibrahim itu. Jadi sholat itu termasuk sebenarnya ya, sholat dengan ruku, sujud, ya dengan salam, ini adalah syar'u man qablana. Syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Haji umrah itu syariat sebelum kita. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sudah ada yang namanya haji. Tuh, makanya tentang Ka'bah, tentang Makkah, itu orang Yahudi tahu, orang Nasrani tahu yang membaca kitab sucinya. Mereka tahu. Tentang kiblat itu mereka tahu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah itu ya, ketika saya buka ya suratnya tentang yang ini ya, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya, ini nih ya. Ini saya garis bawahi. Ya. Mana tadi? Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab benar-benar tahu bahwa tentang kiblat itu adalah hak dari Tuhan mereka. Wa man bighafilin amma ta'mal. Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Dan jika kau mendatangkan kepada ahlul kitab dengan membawa banyak dalil yang manapun, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'an qiblatahum. Kamu tidak ikut kiblat mereka. Wa ma ba'duhum bitabi'an qiblat ba'd. Masing-masing mereka kiblatnya juga lain. Ya. Tapi intinya orang ahlul kitab itu tahu tentang kiblat itu adalah hak. Nah, baik, jadi itu tentang kiblatnya. Jadi saya kembali tentang syar'u man qablana ya. Jadi itu adalah syariat orang-orang sebelum kita. Salat itu ada ruku, ada sujud. Itu ada di mereka juga itu. Ya. Jadi mestinya sih ya, orang Yahudi itu sholatnya seperti orang Islam itu, karena itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Musa juga sama. Ya. Buktinya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, surah Ali Imran ayat 43, kalau nggak salah ya. Coba saya buka ya. Saja Al-Baqarah ayat 43, ayat 43. Ya, waqimus salata ayat 43 ya. Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rak'in. Ya. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan orang Yahudi itu, ini kan tentang Bani Israel. Ya, Bani Israel itu. Menunjukkan mereka sholatnya itu juga ada rukunya juga. Oke, sekarang kita cek ya. Kita cek di surah Imran. Ya, surah Ali Imran ayatnya sama, ayat 43. Tadi kan 43, ini ayat 43 juga nih. Maryam, wahai Maryam, ukhnuti li rabbiki, ya, ukhnuti li rabbiki, kunutlah kamu atau beribadahlah kamu, tunduklah kamu, wasjudi sujudlah kamu, Maryam nih, warka'i dan rukuklah kamu, ma'arrakin bersama orang-orang yang rukuk. Dan zaman Maryam nggak ada namanya Kristen, nggak ada. Yes. Masya Allah. Ya. Maryam Yahudi lah, ada ruku, ada sujud. Ya. Gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy itu haji, umroh, ada sholat itu. Ya. Ada tawaf. Ya, karena ini termasuk syar'u man qablana. Ya. Ya, terima kasih. Ya, cukup ya Pak Yolan, makasih. Terima kasih, terakhir, ya satu lagi tuh yang resen Pak Jul. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz mau nanya Ustadz, pada saat Mi'raj di langit kedua kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa, Ustadz. Jadi pertanyaannya, apakah ada dialog atau semacam perbincangan gitu Ustadz antara Nabi dengan Nabi Isa? Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialognya salam aja itu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, fastaftah Jibril. Jibril minta dibukakan. Ya. Siapa itu? Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Oh, Muhammad sudah diutus dia. Ya, sudah. Marhaban bin Nabi Saleh dan seterusnya. Terus begitu Nabi Muhammad tanya Jibril, itu siapa? Itu Isa sama Yahya. Kata Jibril, ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum gitu. Alaikassalam, marhaban bin Nabi Saleh wal akhi Saleh. Selamat datang Nabi yang saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Semuanya mengatakan demikian. Yang paling beda Nabi Adam sama Nabi Ibrahim. Nabi Adam mengatakan bil ibnis saleh. Dengan anak apa, selamat datang anakku yang saleh, Nabi yang saleh. Nabi Ibrahim juga mengatakan yang sama. Ya, tidak terjadi dialog karena istilahnya mampir-mampir saja. Say hello doang. Subhanallah. Makasih Ustaz. Makasih Pak Jul. Silakan yang lain terakhir ya. Soalnya Pak Ustadz udah kemalaman. Kalau nggak ada titipan dari netizen Pak Ustadz satu, apa itu pohon zakum? Pohon zakum ada dalam surah An-Najm ya? Iya. Ada dalam surah An-Najm itu. Ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sebentar ya. Ada disebut ta'amul athim, orang yang banyak berbuat dosa. Ya, nanti dia neraka ya. Zakum ya. Zakum. Dalam surah As-Saffat, surah Ad-Dukhan, ya, ini ada khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Makanan surga itukah yang lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatal lil zalimin. Sesungguhnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai ujian bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya zakum itu adalah pohon yang keluar dari dari bawah neraka jahim. Betul. Itu nih ada nih ya. Sebentar saya apa nih maknanya nih? Dari dasar neraka jahim, neraka yang menyala. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin dan seterusnya. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Dan seterusnya ya. Dibaca saja dalam surah As-Saffat tadi ya. Iya, paham. Dalam surah As-Saffat ayat 61 dan seterusnya. Antara lain masih ada lagi. Ya, itu aja. Mudah-mudahan pohon ini nggak ada di bumi, bisa hancur di bumi kalau ada nih. Ada yang mengatakan itu pohon cemara. Oh, pohon cemara. Tapi itu aja. Ya. Ya, karena katanya kepalanya puncaknya seperti kepala setan. Tapi enggak lah. Buahnya dijadikan makanan bagi penghuni neraka menurut informasi juga Pak Ustaz. Ya. Oke, saya kembalikan Pak De, udah sejam lebih ini Pak Ustaz perlu istirahat. Saya kembalikan ke Pak De Sugi. Oke, terima kasih Bang Andi. Dan kepada Ustadz Solihin, Ustadz Tahta, saya ucapkan terima kasih atas ilmunya yang dipaparkan kepada kita di malam hari ini. Dan terima kasih
kepada para penanya yang sudah ikut berpartisipasi, ikut meriahkan peringatan Isra Mi'raj di malam hari ini. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj, mengembalikan giroh kita kepada Islam, kita semakin paham lagi akan Islam. Ya, semoga iman kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh para kaum kufar. Amin. Mereka sering menjadikan Isra Mi'raj sebagai olok-olokan. Ya, padahal di dalam kitab mereka sendiri ada yang serupa dengan itu. Contohnya Yesus naik ke langit lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah ini kalau didebatkan, mereka juga akan kelimpungan. Karena apa? Bagaimana mungkin mata telanjang bisa melihat sosok duduk di surga sana, padahal surga bumi itu jaraknya berapa jauh, dan itu termasuk alam gaib. Nah kalau didebatkan juga bisa didebat juga hal itu gitu ya. Kan pernah ada yang jawab rangka baja ringan. Lanjut Pak Deh. Oke Pak Kandi, saya kira cukup sekian malam ini. Mudah-mudahan malam ini menjadi berkah untuk kita semua ya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silent dulu 2 menit ke depan untuk menutup menara siar masing-masing. Jazakhairan katsiran ya Ustaz. Mohon ditutup dulu, mohon sabar dulu. Iya. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya.